Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta MPLS tahun pelajaran 2020-2021 yang berbahagia dan saya sayangi, selamat datang, selamat bergabung di SMA Negeri 1 Majenang. Tentunya harapannya kalian sukses selalu ya. Baik, sebelum saya menyampaikan materi tentang cara belajar dan sumber belajar serta pemanfaatannya, perkenalkan dulu, nama saya Eka Kurniawati. Saya mengajar guru mapel ekonomi. Ya. Nanti di kelas 12 insya Allah saya mengajarnya. Jadi kalau kelas 10 belum ketemu ya. Oke, baik. Hari ini saya diamanahi oleh panitia untuk menyampaikan materi tentang cara belajar dan sumber belajar serta pemanfaatannya. Oke, baik, saya tampilkan tayangan berikut ini. Anak-anakku yang berbahagia, ya. Bagaimana cara belajar yang efektif di SMA Negeri 1 Majenang? Kita coba pelajari bersama, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan mengenal dulu cara belajar, sumber belajar, dan cara pemanfaatannya. Sebelum kita mempelajari bagaimana cara belajar yang efektif, kita harus mengenal diri dulu. Kita itu termasuk pembelajar yang seperti apa, atau memiliki gaya belajar yang bagaimana. Tipe belajar itu apa? Tipe belajar adalah gaya belajar yang dimiliki oleh setiap individu yang merupakan cara termudah dalam mengatur dan mengolah informasi. Jenis tipe belajar ini ada 3 menurut Sutanto tahun 2006. Yang pertama adalah tipe visual. Bagaimana tipe visual ini? Nanti kita pelajari. Lalu yang kedua adalah tipe auditori. Yang ketiga adalah tipe kinestetik. Tipe visual. Siapa dia? Dia akan secara optimal menyerap informasi itu dengan yang dibacanya. Ciri-ciri orang seperti ini adalah rapi, teratur, bicaranya dengan cepat, dan seorang perencana yang baik ya. Dia lebih suka seni gambar daripada seni musik. Tipe yang kedua adalah tipe auditori. Ya, dia lebih suka mendengar ya, lebih suka mendengar audio ya. Auditori. Ciri-cirinya adalah suka berbicara kepada diri sendiri saat bekerja. Perhatiannya mudah terpecah. Tipe yang ketiga adalah tipe kinestetik. Tipe ini belajar melalui gerak, emosi, dan sentuhan. Ciri-cirinya adalah 1. Berbicara dengan perlahan. 2. Selalu berorientasi pada fisik dan banyak bergerak. 3. Menghafal dengan cara berjalan dan melihat. Nah, setelah kita mengetahui gaya belajar kita seperti apa, kita itu termasuk pembelajar yang auditori, kinestetik, atau visual, maka kita bisa menentukan ciri belajar yang seperti apa. Misal, cara yang pertama, buat suasana belajar yang nyaman. Kalau mereka lebih suka, mereka yang pembelajar visual, begitu ya, dia akan suka dengan suasana belajar yang sepi. Tapi beda dengan yang auditori, dia suka mendengarkan sesuatu. Langkah kedua adalah buat rangkuman atau pokok-pokok pembelajaran. Jadi kalau kita ingin belajar lebih efektif, kita catat poin-poin tertentu ya. Lalu yang ketiga, kita belajar bersama, usahakan bisa berkolaborasi dengan teman-teman, saling bekerja sama di dalam pembelajaran, tapi bukan saling bekerja sama di dalam contek-mencontek. Nah, itu dilarang keras ya. Oke. Berikutnya adalah kita membuat metode-metode tertentu untuk mempersingkat materi, sehingga materi yang kita pelajari lebih simpel, lebih singkat, lebih mudah, lebih enak kita pelajari. Berikutnya adalah kita lakukan dengan praktek. Ada sesuatu yang sulit kita bayangkan, kita praktekkan, akan jauh lebih mudah kita pelajari. Berikutnya adalah belajar yang rutin. Belajar itu rutin sedikit-sedikit tapi terus-menerus, bukan banyak tapi jarang gitu ya. Mengerti bukan menghafal. Kalian pahami ya. Kalian mengerti apa-apa yang dipelajari, bukan menghafal. Kalau menghafal nanti pusing ya.
terlalu banyak yang dihafal, cepat lupa. Lalu berikutnya adalah mendengarkan penjelasan guru. Jadilah pendengar yang baik untuk mendengarkan penjelasan Bapak Ibu guru kalian. Dan ingat bahwa Bapak Ibu guru kalian adalah orang tua kalian di sekolah. Jadi hargailah mereka, dengarkanlah apa-apa yang disampaikan oleh mereka. Begitu. Mudah-mudahan ini bisa kalian pahami. Oke. Berikutnya adalah sumber belajar dan pemanfaatannya. Apa itu sumber belajar? Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk memfasilitasi belajar seseorang. Ini menurut Richard Dale ya. Nah, jenis sumber belajar diantaranya adalah 1. Tempat sumber belajar alamiah. Contohnya, kalian bisa menghubungi atau mendatangi kantor pos, bank, peternakan, lapangan udara, dan lain-lain. Kalian bisa mengunjungi perpustakaan. Di perpustakaan kita banyak sekali buku-buku yang bisa kita manfaatkan sebagai sumber belajar. Berikutnya yang ketiga adalah narasumber. Narasumber ini bisa dari Bapak Ibu guru kita, para tokoh yang kita datangi, kita wawancarai, atau para pakar ilmu-ilmu tertentu. Berikutnya yang keempat adalah media cetak seperti buku, modul, tabloid, atau surat kabar. Sekarang kita mengenal adanya media elektronik ya, dari televisi, dari internet, itu juga bisa kita manfaatkan. Berikutnya adalah alat peraga. Alat peraga ini banyak kita lihat di laboratorium ya, di laboratorium kimia misalnya, banyak sekali zat-zat kimia yang bisa kita kenal di sana, atau di biologi kita mengenal rangka manusia, itu dijadikan sebagai sumber belajar kita. Oke, itu jenis-jenis sumber belajar. Nah, di SMA negeri kita, di SMA Negeri 1 Majenang, kita memiliki perpustakaan ya, narasumber Bapak Ibu guru kita. Lalu alat peraga insya Allah sudah lengkap. Media cetak buku di perpustakaan banyak. Tabloid, surat kabar di perpustakaan ada, bahkan kita punya wifi, punya internet yang bisa kita manfaatkan sebagai sumber belajar. Tinggal kita mau atau tidak untuk bisa berkembang, untuk bisa maju belajar. Yang penting adalah kalian punya motivasi untuk belajar. Kalau tidak punya motivasi, apapun fasilitas yang kita siapkan akan didiamkan saja, tidak akan dimanfaatkan. Begitu. Lalu setelah kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka kita bisa merasakan bagaimana manfaat itu untuk diri kita. Nah, di antara manfaat sumber belajar itu adalah 1, memberi pengalaman belajar secara langsung dan konkret kepada kita sebagai peserta didik. Yang kedua, dapat menyajikan sesuatu yang tidak mungkin diadakan atau dikunjungi dan dilihat langsung oleh siswa. Kalau kita mau ke Bursa Efek terlalu jauh begitu ya, kita bisa melihat dari internet begitu. Berikutnya adalah memberikan informasi yang akurat dan terbaru, menambah dan memperluas cakrawala pengetahuan kita. Itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa-apa yang saya tayangkan, saya tampilkan bermanfaat. Yang penting adalah kalian punya motivasi untuk belajar ya. Sukses selalu untuk kalian. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat ya. Kalian nyaman untuk belajar di sekolah kita. Sekian, terima kasih dan mohon maaf atas segala kehilafan. Saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.